Selasa tanggal 18 Februari 2025 bagi Amang Inang dan saudara-saudari sekalian. Semoga Amang Inang dan saudara-saudariku di dalam keadaan baik-baik saja, sehat, dan dalam kondisi penuh sukacita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengawali hari ini dengan beragam aktivitas, mari saya mengajak kita untuk terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami mau bersyukur karena Engkau memberi kami kesehatan, kebaikan, dan hari yang baru. Untuk itu Tuhan, sebelum kami menjalani beragam hari ini, beragam aktivitas, pekerjaan, kegiatan, perkenankanlah kami Tuhan untuk terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amang Inang dan saudara-saudariku, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 di hari ini didasarkan pada Yesaya 53 ayat 5. Yesaya 53 ayat yang kelima. Saya akan bacakan bagi kita. Mari kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Dan bagi Amang Inang dan saudara-saudariku yang di depannya telah tersedia Alkitab atau Bibel, boleh sama-sama memperhatikan. Beginilah firman Tuhan Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sekali lagi, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amang Inang dan saudara-saudariku, di dalam hidup ini kita sering sekali mengalami berbagai tantangan dan penderitaan di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Tetapi penderitaan terbesar yang pernah terjadi adalah sesungguhnya penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus, karena Ia begitu luar biasa harus menderita di kayu salib. Penderitaannya itu Amang Inang bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi penderitaan yang Ia alami, yang Dia tanggung, itu untuk kita semua. Itu untuk agar kita bisa mendapatkan keselamatan. Amang Inang dan saudara-saudariku, melalui Yesaya 53 ayat 5, ada beberapa poin penting yang mau kita lihat dan kita gumuli bersama-sama. Yang pertama adalah bahwa penderitaan Yesus Kristus adalah penderitaan untuk membebaskan kita dari pemberontakan kita. Ayat ini dimulai dengan kata, dia tertikam karena pemberontakan kita. Penderitaan yang dialami oleh Yesus adalah akibat dari pemberontakan kita. Pemberontakan kita terhadap Tuhan. Pemberontakan ini Amang Inang merujuk pada dosa-dosa yang telah kita lakukan, yang menjadikan kita terpisah dengan Tuhan itu sendiri. Tetapi Yesus rela menanggung akibat dosa-dosa kita di kayu salib, meskipun Ia sendiri sesungguhnya tidak pernah bersalah. Ini mengingatkan kita Amang Inang bahwa dosa kita sesungguhnya bukanlah dosa yang ringan. Apa yang telah kita lakukan, kejahatan yang telah kita perbuat adalah pelanggaran terhadap hukum Allah itu sendiri. Dan itu sesungguhnya membawa konsekuensi bagi kita yang sangat serius. Tetapi lalu Yesus Kristus dengan penuh kasih, Ia rela menanggung hukuman yang seharusnya kita, saya, Anda itu terima.
Penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus adalah penderitaan yang menunjukkan bukti kasih-Nya yang luar biasa terhadap umat manusia. Itulah poin pertama. Poin yang kedua yang mau kita lihat, Amang Inang dan saudara-saudariku, bahwa penderitaan Mesias atau penderitaan Yesus Kristus adalah untuk kedurjanaan kita. Amang Inang dan saudara-saudariku, dilanjutkan pada ayat 5 adalah Yesus Kristus mengalami penderitaan diremukkan oleh karena kejahatan kita, kedurjanaan kita. Kata kejahatan di sini mengacu pada kejahatan-kejahatan yang telah kita lakukan, baik yang tampak di luar oleh banyak orang, tetapi juga kejahatan yang tersembunyi di dalam hati kita masing-masing. Yesus bukan hanya menanggung dosa-dosa besar, Amang Inang, tetapi Ia juga menanggung dosa-dosa yang sesungguhnya kita anggap remeh-temeh, dosa yang sesungguhnya kita anggap kecil. Itu pun ditanggung oleh Yesus. Yesus menanggung segala kejahatan kita, baik yang telah kita sadari maupun juga yang tidak kita sadari. Dia datang untuk mengampuni kita dan memberikan kita kesempatan untuk bertobat dan hidup dalam kebenaran. Oleh karena itu, Amang Inang dan saudara-saudariku, kita diajak untuk merenungkan betapa besar kasih yang Allah telah berikan melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus, di dalam pengorbanan Yesus itu sendiri bagi kita. Poin yang ketiga, Amang Inang dan saudara-saudariku, ganjaran keselamatan melalui penderitaan Yesus. Pada bagian akhir ayat ini, kita dapat membaca bahwa disebutkan ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Penderitaan yang Yesus lakukan, yang Yesus alami, yang Yesus tanggung, adalah penderitaan yang membawa kita kepada keselamatan. Salib adalah jalan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Melalui penderitaan Yesus kita menerima pengampunan dosa dan kesempatan untuk hidup baru. Penderitaan Yesus mengubah kita dari yang sebelumnya terhilang tetapi menjadi terselamatkan, dari yang sebelumnya binasa tetapi menjadi dipulihkan. Ini adalah hadiah yang luar biasa yang kita dapatkan bukan dengan usaha kita sendiri, tetapi semata-mata ini adalah karena kasih karunia Yesus kepada kita umat manusia. Poin yang keempat yang mau kita lihat, Amang Inang dan saudara-saudari, bahwa oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Penderitaan yang Yesus alami tidak hanya menyelamatkan jiwa kita, tetapi penderitaan Yesus adalah untuk mengingatkan kita, untuk membawa kesembuhan ke tengah-tengah kehidupan kita. Oleh bilur-bilurnya ini mengingatkan kita di dalam penderitaan Yesus sama ini, bahwa ada kuasa untuk menyembuhkan. Penderitaan Yesus adalah penderitaan yang tidak sia-sia, tetapi penderitaan yang memberikan kekuatan dan pemulihan baik bagi kita dalam bentuk atau aspek rohani, tapi juga dalam aspek fisik. Ini adalah janji yang penuh harapan bahwa bagi setiap orang, kita semua dapat disembuhkan, khususnya dapat dipulihkan bagi kita yang mengandalkan Yesus. Amang Inang dan saudara-saudariku, Yesus telah menanggung penderitaan yang luar biasa bagi kita. Dia datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita dan mengampuni kesalahan kita dan memberikan keselamatan yang sesungguhnya adalah kekal. Penderitaan Yesus adalah bukti dari kasih Allah bagi manusia yang tidak terhingga. Oleh karena itu, marilah kita menghargai pengorbanan Yesus tersebut dengan hidup penuh syukur, taat, dan setia hanya kepadanya. Marilah kita juga membawa
segala pergumulan kita, segala kesusahan kita hanya kepada Yesus. Karena sebagaimana Ia telah terlebih dahulu mengetahui bagaimana betapa beratnya penderitaan itu, Ia pun juga mengetahui bagaimana penderitaan atau pergumulan yang Amang Inang dan saudara-saudariku saat ini mungkin berita di tengah-tengah kehidupan kita. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita di hari ini. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, terima kasih pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Engkau menyapa kami melalui Yesaya 53 ayat 5, bahwa melalui penderitaan anak-Mu Yesus Kristus kami boleh dipulihkan, kami boleh disembuhkan. Kami mau mensyukuri Tuhan atas pengorbanan anak-Mu tersebut yang menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami, yang menyelamatkan kami dari kematian dan keterputusan hubungan antara kami dengan Engkau Tuhan sebagai sumber kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kuatkan dan setia dan mampukan kami agar kami boleh setia di dalam hubungan kami dengan Engkau, di dalam kehidupan kami, agar kami boleh mensyukuri pengorbanan yang telah diberita, yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus anak-Mu untuk memperdamaikan antara kami umat manusia yang berdosa ini dengan Engkau ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, dan mampukan kami agar kami menjadi pribadi yang lebih baik, khususnya Tuhan di hari yang baru ini, agar kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik dari hari-hari yang lalu. Terima kasih Bapak udah bagi kami yang sebentar lagi akan berangkat untuk lakukan beragam aktivitas dan pekerjaan kami selama satu hari ini, baik itu di sekolah, baik itu di tempat kerja. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai kami, agar kami boleh menjalani hari kami hari ini dengan sebaik-baiknya. Terima dan dengarkanlah doa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus, itulah yang memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom.